Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi amarana bil i'tisami bihablillah. Shalawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulan. Hadratal muhtaramin summa ila hadratal kiram min jami sayyidina ayuha mukarramun sahibal fudola allazi yakhduruna fi hadzal masjid jami almanan hadanallahu wa iyyakum. Ayuhal ikhwan, insyaallah subuh sekarang kita mengupas al-faslul sani wal isruna. Jadi pasal 22 ya. Fi bayanil waqaati fi naumi wasinati. Jadi pasal 22 ini tentang peristiwa di saat kita tidur dan di saat mengantuk gitu. Ya. Nah, sebelumnya ini ada mahfudat yang ingin saya sampaikan. Lisanul hali afsahu min lisanil maqali. Ya. Jadi bahasa perbuatan itu lebih fasih daripada bahasa perkataan. Gitu. Jadi intinya menjadi contoh itu lebih baik daripada menggurui. Ya. Nah, jadi jamaah hadanallah, setelah menerima perintah sholat, Rasulullah SAW itu mencari cara untuk memanggil kaum muslimin untuk beribadah sholat. Gitu. Nah, ketika kumpul dengan para sahabat, ada yang mengusulkan supaya dipanggil dengan lonceng. Nah, sahabat lain juga membantah, wah itu sama dengan panggilan gereja. Ya. Kemudian ada yang mengusulkan dengan trompet. Wah, itu sama dengan panggilan ibadahnya orang Yahudi gitu. Ya. Maka jangan ikut-ikutan tahun baru tuh pencet-pencet trompet ya. Niup-niup trompet. Karena tahun baru itu, malam tahun baru sekarang itu isinya 3 agama, 3 keyakinan, bukan 3 agama ya. 3 keyakinan di luar Islam. Trompet Yahudi, lonceng Nasrani, petasan itu Majusi. Yang suka bakar-bakar api itu kan Majusi. Ngapain duit dibakar? Ya, mubazir. Gitu. Nah, kemudian ketika Rasulullah itu berkumpul dengan para sahabat, datanglah salah satu sahabat, Abdullah bin Zaid. Ya. Abdullah bin Zaid ini menceritakan kepada Rasulullah bahwa semalam beliau itu bermimpi gitu. Bertemu dengan seorang tua laki-laki mengajarkan dia kalimat azan seperti yang sekarang nih. Kalimat azan seperti yang sekarang ya. Kemudian diceritakan kepada Rasulullah secara detail. Rasulullah bersabda, "Inna halaru ya hakun insyaallah." Jadi kata Rasul, sungguh ini benar-benar mimpi yang hak gitu, ya, insya Allah. Wa qala aidan, kemudian Rasulullah bersabda lagi, "Faqum ma'a Bilal ya Abdullah." Gitu. Jadi kamu datanglah pergi ke sana ke Bilal gitu, ya. Datang ke Bilal, fa'alqi alaihi ma ra'aita gitu. Kemudian ajarkan apa kalimat-kalimat yang ada di dalam mimpi kamu itu gitu ya. Fal yu'azin bih, lalu Bilal itu supaya disuruh berazan gitu ya. Kenapa Bilal yang disuruh berazan? Fa innahu anda sautam minka, karena Bilal itu suaranya lebih keras daripada kamu, kata Rasul gitu ya. Jadi gini jemaah, hadis ini menerangkan ya, bahwa kalimat azan itu bukan Rasulullah yang mengajarkan. Dan bukan Allah yang menurunkan. Tapi ini diajarkan oleh Allah lewat malaikat Jibril kepada salah seorang sahabat lewat mimpinya.
Dan ini dikatakan oleh Rasulullah, inilah mimpi yang hak sehingga dipakai sampai sekarang. Ya. Jadi bukan hadis, artinya bukan pelajaran dari Rasulullah, bukan. Artinya ada mimpi-mimpi orang seperti kita ini yang juga akhirnya menjadi ilmu gitu. Ya, yang bisa dipakai gitu. Seperti gini juga Rasulullah. Ini makna mimpi ya. Jamaah ya, yang kita kupas sekarang ini makna mimpi. Rasulullah SAW itu kan setiap akan ada tanda-tanda apapun kepada beliau kan pasti malaikat Jibril turun. Ya. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Akan ada kejadian apapun atau ilmu apapun, tetap Allah itu melalui malaikat Jibril diturunkan wahyu gitu. Tapi ada juga mimpi para nabi, mimpi para rasul yang menjadi tanda gitu. Ya, tanda kekuasaan Allah gitu. Seperti kita kupas sekarang dalam kitab Sirrul Asrar ya, ayat 22 pasal Saniwal Isruna pasal 22 gitu. Jadi dijelaskan dalam kitab ini saya gunakan terjemahan bebas ya, jemaah. Jadi tidak berkosakata. Berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, fal waqa'atu wal mutabaratu fi naumi gitu. Jadi di berbagai peristiwa dan pelajaran di dalam tidur ya, wasinati hakun mufidatun gitu, ataupun di dalam mengantuk, saat kita mengantuk, nah itu ada pelajaran jemaah, baik tidur atau mengantuk, ada pelajaran berkaitan dengan perkara yang hak gitu, ya, yang berfaedah gitu. Mufidatun itu artinya faedah, yang berfaedah gitu, yang berguna ya. Jadi telaahnya gini jemaah, ketika kita ngantuk sebaiknya jangan dilawan. Jangan dipaksakan terus minum kopi ya supaya nggak tidur, jangan. Kalau ngantuk itu udah tidur aja. Karena itu ada 3 isyarat di dalam ngantuk itu ya. Pertama, bisa jadi tuntutan kondisi fisik yang sedang menurun, yang perlu recovery gitu. Ya, itu berkaitan dengan dohir kita. Yang kedua, bisa juga akan ada tanda yang berupa isyarat ya, ilafat atau firasat yang Allah akan berikan di dalam tidur kita. Gitu. Ya. Jadi jangan dipaksakan tuh jemaah. Gitu. Terus gini jemaah, ilafat itu kan artinya kalau dalam bahasa kita mah apa ya? Pertanda gaib gitu. Karena terkadang ada juga mimpi-mimpi yang berupa kejadian yang akan datang, ya, informasi yang akan datang yang berguna pada kita. Ada mimpi-mimpi yang seperti itu, ya. Dan hal ini juga dialami oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah bukan hanya wahyu turun dari malaikat Jibril ya, diberikan oleh malaikat Jibril, disampaikan oleh malaikat Jibril, tapi juga Rasulullah pernah mendapatkan tanda-tanda itu dari mimpinya beliau, ya. Qala Allah Ta'ala, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqqi. Jadi Allah sendiri berfirman, sungguh Allah itu akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya Rasul. Gitu. La tadkhulunal masjidal harama, di mana dalam mimpinya Rasulullah SAW itu melihat Rasulullah itu memasuki Masjidil Haram, memasuki kota Mekah, insya Allah aminina gitu, dalam keadaan aman. Jadi Rasulullah pernah bermimpi ketika di Madinah, kan umat muslim termasuk Rasulullah kan terusir ya dari Mekah, dari kota kelahirannya, kemudian bermimpi ini di Madinah bahwa Rasulullah bersama umat muslim masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan aman. Nah ini adalah tanda informasi yang akan datang, gitu, kejadian yang akan datang. Dan ini dibuktikan oleh Allah bahwa ternyata ada mimpi yang menjadi informasi, gitu. Dibuktikan lewat apa? Lewat Fathul Mekah. Ya, di mana peristiwa Fathul Mekah itu
Rasulullah bersama kaum muslimin masuk ke kota Mekah, kemudian ke Masjidil Haram dalam keadaan aman, gitu. Ya, jadi dibuktikan ini ke Allah. Yang kedua, wa kama qalallahu tabaraka wa ta'ala ala lisani Yusufa alaihi salamu, gitu. Jadi izqala Yusufu li abihi, ya. Jadi berkata Nabiullah Yusuf alaihissalam kepada bapaknya, ya abati, wahai abahku, ini ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara. Jadi Nabi Yusuf itu menceritakan ke bapaknya bahwa beliau bermimpi melihat 11 bintang, melihat matahari dan bulan, ra'aituhum lisajidin. Kemudian masing-masing itu bersujud kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam, ya. Kemudian dijawab oleh ayahnya apa? Jangan diceritakan kepada saudara-saudara kamu, gitu, ya. Jadi ada makna di sini jemaah, ketika kita mimpi, kita merasa bahwa ini adalah tanda-tanda kebaikan nih untuk kita. Entah itu rizki, entah itu kenikmatan apa. Ini kan kita suka ada kretek, ya. Ada rasa gitu, wah ini tanda-tanda kebaikan nih, gitu. Apalagi kita tanya ke ahli takwil mimpi, wah ini tanda kebaikan, gitu. Sebaiknya jangan diceritakan. Itu disimpan oleh diri kita aja, gitu. Karena apa? Takut menimbulkan hasad. Ya. Buktinya kan yang Nabi Yusuf terjadi hasud, ya, pada saudara-saudaranya sampai dibuang, gitu, ya, sampai ada percobaan pembunuhan kan kepada kanjeng Nabi Yusuf, gitu, ya. Jadi ini pelajarannya jemaah, kalau kita ada mimpi baik itu jangan diceritakanlah, sendiri aja, gitu, ya. Terkhusus jangan sampai diceritakan bangun tidur langsung diceritakan. Kalaupun nggak tahan menceritakan orang yang kita bisa jamin aman, ya, pada diri kita, entah itu istri, entah itu orang tua kita, sebaiknya setelah terbit matahari. Artinya setelah duha lah, baru boleh kita menceritakan mimpi, gitu, ya. Wa kama qala Allahu sallallahu alaihi wasallam lam yabki minal nubuwati, gitu. Jadi Rasulullah SAW itu bersabda, tidak ada kenabian setelah aku yang tersisa, gitu. Jadi setelah Rasulullah SAW meninggal sebagai khatamu anbiya, maka tidak ada lagi wahyu dan tidak ada lagi mukjizat, jemaah, ya. Ila mubasyirati, gitu. Kecuali sabda Rasul mubasyirati. Apa mubasyirah itu? Mubasyirah itu berita gembira, ya. Basyara, berita gembira, gitu. Terus ditanya oleh sahabat, qala wa ma'al al-mubasyirati, wahai Nabi, wahai Rasul, qala ar-ru'yas solihati, gitu. Kemudian Rasulullah bersabda, mubasyirah itu, berita gembira itu adalah mimpinya orang-orang soleh, ya. Itu para ulama yang soleh benar, gitu, ya. Bukan ulama su, tapi ulama yang baik, benar-benar ulama yang benar, ya. Husnun, gitu. Nah, kemudian seperti apa jamaah kira-kira kalau mimpi ini adalah tanda-tanda, gitu, ya. Pertama tuh gini, ketika kita bermimpi itu perasaan seolah-olah nyata kita alami. Nah, itu adalah salah satu ciri mimpi yang menjadi sebuah tanda, gitu, atau isyarat, atau ilafat, atau firasat, ya, gitu. Karena ada orang yang mimpi bangun tidur terus udah nggak ngeh tuh, udah lupa lagi mimpinya tuh, ya. Nah, itu mah kembang tidur. Tapi terus kalau kita bangun tidur tuh kaget dengan apa yang kita mimpikan tadi malam, terus kita renungin, gitu, ya. Nah, itu bisa jadi itu adalah ilafat, gitu, ya, ya. Ada baiknya jangan ditakwil sendiri, takutnya kita salah takwil. Kalau bisa ditanyakan kepada ulama ahli mimpi, gitu, ya, ahli takwil, gitu. Misalnya saya satu contoh gini jemaah, mimpi yang jarang, yang hampir manusia semua tidak pernah mengalami mimpi itu, kecuali orang-orang tertentu, ya. Mimpi terbang. Mimpi kita itu bisa terbang misalnya, ya. Itu isyarat bahwa orang itu akan dinaikkan derajatnya lewat ilmunya, lewat derajat ilmunya, gitu.
Misalnya seseorang santri ya yang pesantren tiba-tiba dia mimpi bisa terbang, nah insya Allah dia akan jadi kiai itu, ya, karena naik derajat ilmunya gitu ya. Jadi bukan berkaitan dengan harta, bukan, gitu, tapi berkaitan dengan ilmu gitu. Nah kemudian jemaah saya kasih sedikit nih ya, sedikit oleh-oleh. Alhamdulillah. Ketika kita curiga nih, kita ada kertek curiga, jangan-jangan nih ada yang dolim nih kepada kita nih, ya. Atau merasa kok sakitnya nggak benar nih, nggak sembuh-sembuh, gitu. Ya. Apa ini ada yang dolim? Atau ada orang yang hasud yang syirik misalnya kepada kita gitu ya. Tapi kan kita belum tahu tuh, ya kita juga nggak boleh suudon. Nah bisa dicoba jamaah sekalian, sebelum tidur itu kita baca ayat kursi dulu 3 kali. Sebelum tidur ya, baca ayat kursi 3 kali, kemudian baca zikir la ilaha illallah 121 kali, kemudian bismillah 121 kali, kemudian solawat, apa aja solawat ya, yang paling singkat juga nggak masalah, yang penting solawat 121 kali, kemudian membaca satu ayat ya, dalam surat Al-A'la ayat ke-7 juga 121 kali. Ayatnya itu ila masya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ya, ila masya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa 121 kali. Habis itu kita minta kepada Allah supaya diberi petunjuk tentang keadaan kita ini, apakah ada yang dolim atau tidak, atau insya Allah misalnya perjalanan besok ini apakah akan membawa hasil atau enggak, apa aja lah ya, kita minta firasat dari Allah ya, petunjuk dari Allah. Baca itu sebelum tidur jemaah. Nanti insya Allah ada mimpi, tapi harus ditanyakan ke ahli takwil gitu, ke ulamanya ya, jangan ditafsir sendiri, jangan ditakwil sendiri gitu, nanti salah takwil gitu, malah bisa suudon, kan bahaya ya. Kita melihat seseorang misalnya yang kita kenal, karena kita salah takwil, karena kita niatnya minta diberi petunjuk nih ada yang dolim apa tidak, tahu-tahu kita menganggap orang ini dolim pada kita, jadi suudon. Mungkin saja berita firasat dalam mimpi itu bahwa orang itu ternyata yang memberi petunjuk misalnya ya, atau yang membantu gitu. Makanya jangan sampai salah takwil gitu ya. Gitu jemaah. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani qala wa dalilu qauluhu ta'ala. Kemudian yang menjadi selanjutnya dalam perihal mimpi, Allah Ta'ala berfirman, ini dalam surat Yunus ayat 64, lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirati. Jadi bagi mereka itu berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di dalam kehidupan di akhirat itu. Jadi mimpi ini juga jemaah, mimpi kita juga itu bisa menjadi firasat ya, ilafat atau tanda ya, yang bisa kita takwil berita kehidupan nih, tentang berita kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat gitu ya. Misalnya akan dapat rezeki gitu ya, akan dapat rezeki. Tapi kalau yang misalnya kedut-kedut di tangan, oh ini kira-kira ini bakal dapat rezeki, itu mah nggak ada dalam kitabnya jemaah. Nggak ada ya. Nggak ada tuh gitu. Primbon mungkin ada, tapi dalam kitab ulama nggak ada ya. Adanya perihal tentang mimpi gitu. Nanti dalam pertemuan-pertemuan berikut nanti saya akan kupas mengenai makna-makna mimpi ya. Gitu. Jadi di akhir-akhir episode nanti jemaah ya. Gitu. Jadi yang kita percaya mimpi aja, karena itu yang ada dalam keterangan ulama gitu ya, keterangan kitab baik Quran dan hadis. Nah sekarang gimana kalau kita bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW ya. Wa qala Nabi SAW, man ro'ani faqat ro'ani haqqon. Jadi bersabda Rasul, ketika ada orang yang bermimpi melihat aku, maka dia itu sungguh melihat aku. Jadi benar jemaah.
Ketika kita bermimpi bertemu dengan Rasulullah, itu benar-benar kita bertemu dengan Rasulullah lewat mimpi, gitu, ya. Fa inna syaitana la yatamassalu bi, gitu. Karena sabda Rasul, setan itu tidak bisa menyerupai aku, gitu, ya. Wa bimanit taba'ani, dan setan itu tidak bisa menyerupai orang-orang yang mengikuti aku. Ya. Siapa yang dimaksud Rasulullah? Orang-orang yang mengikuti Rasulullah yang tidak bisa diserupai oleh setan. Taba'ani binuris syariati wa tariqati wal ma'rifati wa binuril haqiqati wal basirati. Jadi orang-orang yang mengikuti Rasulullah dengan cahaya syariat, cahaya tarekat, cahaya ma'rifat dan cahaya hakikat. Kemudian cahaya basyirah. Kama qala Allah Ta'ala, seperti Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 108. Qul hazihi sabili ad'u ilallah, gitu. Jadi Allah perintahkan kepada Rasulullah, katakanlah inilah jalan aku, ya. Aku mengajak kamu kepada Allah, gitu. Ala basiratin ana wa manit taba'ani, gitu. Atas basiroh ini maksudnya pandangan wawasan, ya, gitu. Bukan sekedar melihat, gitu, tapi pandangan yang mengandung, yang membawa wawasan, itu basiroh namanya, ya, gitu. Orang-orang yang memiliki wawasan atas ilmu aku dan orang-orang yang mengikuti ittiba kepada Rasulullah SAW, gitu. Fala yatamassalu syaitanu bimithli hazihil anwari kuliha, gitu. Maka tidak akan menipu bagi setan menyerupai cahaya-cahaya ini, coba. Artinya orang-orang yang mengamalkan, ya, mendawamkan syariat, tarekat, hakikat, makrifat, maka dia akan mendapat cahaya, jemaah. Cahaya apa? Bagian daripada nur Muhammad, gitu, ya. Cahayanya Rasulullah SAW. Seperti siapa contohnya? Para sahabat, para tabi'in, ya, tabi'ut tabi'in, para waliullah, para ulama, ya. Kemudian orang-orang yang soleh, yang sungguh-sungguh ittiba kepada Rasulullah SAW, mengikuti amalnya Rasulullah, ya, dan mengikuti dakwahnya Rasulullah, gitu. Kemudian akhlaknya juga Rasulullah, ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini, jemaah. Saya banyak buka-buka hadis, ya, mengenai Nur Muhammad. Ternyata banyak hadis doifnya, gitu, ya. Jadi yang sesungguhnya Nur Muhammad itu, waqala Nabi SAW, inna awala ma khalaqallahu qalama, gitu. Yang awal pertama kali diciptakan ku Allah adalah al-qalam, ya. Ini riwayat Daud hadisnya. Maka wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, maknanya, ya, nyambung dengan hadis tadi dan surat Iqra ini, ya, Al-Alaq ini, bahwa Nur Muhammad, yang dimaksud Nur Muhammad yang sesungguhnya adalah ilmu Allah yang dibawa oleh Rasulullah, ya. Jadi bukan nur seperti PLN, bukan seperti bulan atau matahari, ya. Ada yang menyampaikan hadis, katanya tidak akan diciptakan alam dunia atau makhluk kalau Allah belum menciptakan Nur Muhammad. Itu hadis dhaif, bahkan maudhu, palsu, ya. Jadi tidak ada yang seperti itu. Yang dimaksud Nur Muhammad itu adalah ilmu Allah yang dibawa oleh Rasulullah. Maka kesimpulannya apa, jamaah? Tholabul ilmu itu wajib. Kalau kita mau mendapatkan bagian daripada cahaya Rasulullah, maka harus tholabul ilmu, gitu, ya. Qala sahibul madhar, berkata pengarang kitab Al-Mazhar,
hazihi la yastashu bin Nabi SAW. Setan itu tidak akan mampu menyerupai seseorang yang khusus, para nabi aja enggak gitu. Jadi selain para nabi dan rasul, setan juga dijelaskan di kitab Al-Mazhar ini tidak akan mampu menyerupai orang-orang selain nabi dan rasul. Bal yatamasalu bikulli ma huwa madharu gitu. Tapi setan juga tidak akan mampu menyerupakan setiap madhar. Madhar itu artinya penjelmaan sikap atau karakter seseorang. Itu disebut madhar. Dalam kitab ini disebut madhar gitu. Jadi apa namanya? Karakter ya atau sikap ya yang menjelma dari seseorang itu adalah madhar. Nah, sikap orang atau karakter seseorang yang tidak bisa diserupakan oleh setan itu ya, di antaranya rahmati wassafaqati wal ludfi wal hidayati gitu. Jadi orang-orang yang dirinya itu menjelmakan sikap rahmat. Artinya bahasana kilah, bahasa Sundana itu orang-orang yang berehan lah. Ya. Orang-orang yang mudah memberi, orang-orang yang mudah sedekah. Ya, itu bagian dari sifat rahmat gitu. Ya. Nah, ini orang-orang yang seperti ini akan sulit diserupai oleh setan jemaah. Gitu, ya. Jadi ketika jamaah mimpi ketemu orang-orang yang seperti ini suka berehan apa itu benar ketemu dia, sukmanya itu. Ya. Kemudian syafaqati, orang-orang yang lembut. Orang-orang yang lembut, orang-orang yang suka memberi kasih sayang gitu. Jadi bahasanya enggak pernah kasar. Bahasanya itu selalu lembut sama orang gitu. Ya, kan ada ulama-ulama yang emang banyaklah kita lihat. Sayyidina Abu Bakar misalnya kan orang yang bahasanya lembut gitu. Sehingga kalimat-kalimat kasarnya nggak pernah dijumpai oleh seorang walaupun dia pernah gitu, tapi lebih sering dia itu bersikap aslinya itu lembut gitu ya. Nah, ini juga orang yang tidak bisa diserupai oleh setan ya. Kemudian orang yang lutfi itu yang lembut itu tadi ya, yang safaqati itu yang suka kasih sayang, berkasih sayang. Dan orang-orang yang wal hidayati, orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah. Ini orang-orang yang tidak bisa diserupakan oleh setan, ya. Ibaratnya gini jemaah. Kalau ada orang kesurupan, ngaku Ain Syekh Abdul Qadir Jailani, bari ngomongnya kasar, setan pasti. Ya, jin kafir, karena nggak mungkin seorang waliullah atau ulama-ulama sufi yang bicaranya nadanya kasar, nggak mungkin gitu ya. Kemudian setan itu tidak akan bisa menyerupai ka jami'il anbiya'i, seperti semua para nabi ya, wa auliyai, dan semua para waliullah, dan wal malaikati, dan semua malaikat, nggak bisa. Jadi kalau ada orang kesurupan ngakunya malaikat, waliullah, para nabi, itu pasti bohong. Ya, udah pasti itu. Ya, apalagi misalnya bisa ngomong sama malaikat. Saya pernah dikirim tuh ada di TikTok orang yang katanya pernah bisa ngomong sama malaikat. Oh, itu penipu besar itu, ya. Pasti bohongnya itu. Ya, gitu jemaah. Terus kemudian wasyamsi, ketika kita melihat matahari itu pasti benar kita melihat matahari, ya, dalam mimpi. Seperti kita melihat bulan, itu benar kita melihat bulan, atau melihat wasababil abyadi gitu, atau kita wasahabil abyadi gitu. Kita melihat awan putih, itu pasti benar. Jadi nggak mungkin itu setan menyerupai itu. Dan kita melihat mushaf Al-Qur'an, itu pasti benar. Gitu ya. Wa amsalizalika, kemudian yang lain-lainnya yang memang itu di bawah lindungan Allah, itu pasti benar gitu. Nggak mungkin setan menyerupai itu ya.
Li'anna syaitana madharul qahri gitu. Itu karena setan itu mazharu atau setan itu ya bisa menyerupai hal-hal selain yang di atas itu karena setan itu suka menyamakan sikap Allah. Ya. Jadi kan seperti gini ya, contohnya yang sederhana, ada orang-orang yang pejabat lain gayanya juga pejabat. Presiden bukan tapi gayanya juga presiden. Minta dikawal-kawal, bayar polisi supaya dikawal-kawal, padahal lain naon tah. Ngan RT unggul misalnya. Tapi punya uang misalnya kan. Kan suka ada yang gitu, ya. Yang suka minta polisi dikawal gitu, ngawal dia gitu, ya. Nah, sama seperti setan ya, Pak. Setan itu suka menyerupai ya mengikuti sikap Allah, madharnya Allah, ya. Contohnya apa? Sifat atau asma al-qahar. Asma al-qahar Allah itu dalam Asmaul Husna, al-qahar itu maha menaklukkan. Ya. Maka setan itu selalu ingin menaklukkan Bani Adam. Selalu ingin menghancurkan Bani Adam. Nah, itu karena mengikuti daripada salah satu Asmaul Husna gitu, ya. Maka setan itu memakai contoh sifat Allah ini untuk menghalangi manusia dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Sebaliknya, ketika Allah memerintahkan ibadah, setan sebaliknya. Gitu, jemaah ya. Fala yadharu ila fi suratil ismi mudilli gitu. Maka setan itu tidak akan pernah menjalankan fungsinya sebagai fungsi setan, ya. Kan setan itu dilahirkan, diciptakan ke Allah, sudah ada fungsinya sendiri, ya. Kecuali setan itu menggunakan sifat Allah yaitu al-muzil. Ya. Al-muzil yaitu milik Allah. Al-muzil itu yang menyesatkan gitu, ya. Ada dari Asmaul Husna, asma Allah yang mengandung sifat al-muzil, itu yang menyesatkan. Maka setan itu selalu inginnya menyesatkan Bani Adam, ya. Makhluk-makhluk pokoknya yang diciptakan ku Allah itu pasti sebaliknya setan itu inginnya menyesatkan gitu. Fa inna dida la yadharu bi suratid didi ya, bi suratid didi gitu. Maka sesuatu itu tidak dapat menyerupai sesuatu yang berlawanan gitu, ya. Jadi gini jemaah, diterangkan kok Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa sifat itu tidak akan bisa menyamakan sifat yang saling berlawanan. Gitu. Ini maknanya, ya. Kanari seperti api, wal ma'i seperti api menyamakan sifat air, nggak mungkin. Karena berlawanan gitu. Jadi nggak akan ada bisa setan menyerupai sifat yang berlawanan dengan sifatnya dia. Jadi kalau kita mau supaya tidak terganggu oleh setan, terpengaruh oleh setan, jangan menggunakan sifat setan. Di antaranya suka marah-marah. Itu kan sifat setan, ya. Jadi antitesisnya kalau kita tidak ingin terpengaruh oleh penyesatan setan, ya jangan melakukan apa yang ada di dalam sifat setan. Hilangkan dalam diri kita sifat setan, maka setan tidak akan bisa. Gitu jemaah, ya. Gitu, karena tidak mungkin gitu hal yang berlawanan itu, ya, disatukan itu tidak mungkin. Seperti api dengan air, falam yumkinu naru antang qaliba ma'an gitu misalnya. Tidak mungkin api juga berubah jadi air gitu, ya. Gitu. Jadi kalau kita udah terbiasa jauh dari sifat setan, nggak mungkin tiba-tiba kita jadi setan, nggak mungkin. Gitu jemaah, ya. Jadi kalau kita nggak mau kemasukan setan, jangan menanam di dalam diri kita sifat setan. Jangan membiarkan sifat setan di dalam diri kita, ya.
Wala yumkinul ma'u ayang qaliban naron gitu, dan tidak mungkin juga air berubah jadi api gitu jemaah. Maka setan tidak akan bisa menggunakan sifat Allah atau asma Allah yang bertentangan dengan sifatnya dia. Misalnya setan itu memiliki sifat Al-Karim yang maha mulia, nggak mungkin. Ya. Jadi setan tidak mungkin bisa memberikan kemuliaan kepada manusia, kepada makhluk, nggak mungkin. Jamaah, jangan percaya sama janji-janji setan tentang kemuliaan. Ya. Fulan, kamu kalau mau jadi diangkat jadi pejabat, bayar aja kepada baper zakat. Bayar sekian, ya, maka kamu jadi pejabat, kamu jadi mulia. Bohong. Karena itu adalah setan, nggak pernah bisa menjanjikan kemuliaan. Jamaah. Ya. Apa yang dijanjikan kemuliaan yang sesungguhnya? Quran dan hadis. Apa yang ada ditunjukkan oleh Quran, apa yang ditunjukkan oleh hadis, amalkan itu. Kalau mau kita mulia, ya. Di antaranya adalah kitab Tholabul Ilmu. Nah, itu kalau kita mau kemuliaan yang sesungguhnya, ya. Karena setan itu laknatullah jamaah. Ya. Lima bainahuma mitafawuti wa tanafuri wa tabaudi gitu. Karena di antara keduanya ada perbedaan zat yang saling bertentangan dan sifat yang saling berjauhan. Gitu. Ya. Wal yumayizil haqqo minal batili gitu. Seperti beda kebenaran dengan kebatilan. Kama qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kadzalika yadribullahul haqqo wal batil gitu. Seperti itulah Allah membuat perumpamaan bagi yang hak dan yang batil gitu jemaah gitu ya. Jadi nggak mungkin disatukan. Seperti air dengan minyak nggak mungkin bisa bersatu walaupun ada dalam satu wadah. Gitu, ya. Wa amma tamsiluhu bisyuratir rububiyati wa da'wa rububiyati yaji'u minhu. Gitu. Dan adapun setan itu suka menyamakan sifat ketuhanan dan suka mengurus urusan Tuhan. Nih hati-hati jemaah. Ya. Dijelaskan ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Setan tuh suka menyamakan sifat Tuhan dan ngurus urusan Tuhan. Gitu. Ya. Misalnya gimana? Ada juga kan orang yang bukan urusannya diurus sama dia. Orang juga suka ada yang gitu tuh. Ya. Nah, itu dia ngikutin setan tuh, gurunya setan itu berarti. Ya. Contohnya gini jemaah. Apa urusan Allah? Ya. Allah Ta'ala kan berfirman gini. Wasta'inu bisobri wasolah. Jadi perintah Allah itu kalau kita minta tolong kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Gitu. Ya. Tapi setan ngambil urusan Allah setan nih. Ya, ngambil urusan Allah. Maka seperti yang Allah jelaskan, ya, Allah juga berfirman nih peringatan untuk kita. Early warning untuk kita, ya, peringatan dini. Wa annahu kana rijalu minal insi, ya. Allah jelaskan bahwa ada beberapa orang laki-laki di antara manusia itu yang uzuna birijalim minal jinni, yang minta pertolongan kepada laki-laki di antara bangsa jin, ya. Wazaduhum gitu, maka jin setan itu rahakon gitu. Rohakon, ya, rohakok, gitu. Jadi rohakon. Jadi gini jemaah, ketika Allah sudah jelas memberikan petunjuk kepada kita kalau mau pertolongan itu dengan sabar dan sholat, ya, bisobri wa sholat. Tapi setan datang kepada manusia. Akhirnya setan menyerupai urusan Allah, mengambil urusan Allah, ya, ngebisikin kepada manusia, kamu kalau mau minta tolonglah ke dukun.
Kenapa? Karena dukun punya pasukan jin. Gitu, ya. Akhirnya kan gitu tuh. Nah, padahal yang diajarkan ke setan untuk minta tolong kepada makhluk itu yang diurus namanya oleh jin, ya, itu adalah rohakon, ya, dalam roh ini. Kerjaan setan itu adalah rohakon. Rohakon itu apa jamaah? Arhaqo yurhiqu tarhaqu. Gitu. Artinya rohakon itu adalah melelahkan atau menutupi. Jadi kerjaan setan itu justru sebenarnya adalah membuat manusia lelah, capek, dan menutupi jalan keluar untuk manusia justru. Gitu, ya. Itu jamaah. Misalnya gini. Kalau kita minta tolong, kita ada perkara minta tolong sama manusia. Karena dibawa oleh setan, ditunjukin sama setan. Oh, itu tuh orang bisa nolong. Karena dia sakti, misalnya. Ya. Atau dia pejabat tinggi. Maka dia bisa nolong. Gitu. Perkara-perkara kita, misalnya. Ya. Tungtungna ketika kita minta tolong pada makhluk, justru makhluk itu akan membuat kita bertambah maksiat, bertambah dosa, ya, kemudian bertambah capek. Itu jemaah. Karena gini logikanya nih, ya. Ada nggak orang yang datang ke dukun sekali datang beres persoalannya? Nggak ada. Ke kiai aja nggak ada. Apalagi ke dukun. Benar tuh? Ya. Akhirnya ngasih domba hitam, menyan, ayam camanik, segala macam. Setiap datang kudu mawa-mawaan. Akhirnya capek itu orang. Malah jalannya tertutup. Itu kerjaan setan jemaah. Padahal yang Allah bilang apa? Sabar, sholat, udah. Komunikasi dengan Allah, deketin Allah. Gitu, ya. Karena nggak sabar malah tambah gelo, kan gitu, ya. Terus kalau kita minta tolong sama pejabat, pasti kita dibikin capek, terutama oleh perantaranya. Cana naon minta duit, itu capek lah, gitu, ya. Nah, gitu jemaah. Itulah kerjaan setan yang ngurusin urusan Allah. Hati-hati kita jangan terjebak, ya. Nah, kenapa bisa jamaah? Karena setan itu berusaha mempengaruhi manusia supaya masuk ke dalam jebakannya dia, gitu. Maka setan itu membuat cover. Artinya cover itu apa ya? Kalau cover itu penutup diri, ya. Yang diambil dari asma Allah, dari sifat Allah, Asmaul Husna yang dipelesetkan ke setan, gitu. Contohnya gini jemaah. Di antaranya nih, ya. Setan menggunakan Asmaul Husna Al-Wahhab. Pertama, Al-Wahhab itu adalah Allah yang Maha Pemberi. Yang kedua, Asy-Syitir. Asy-Syitir itu artinya Allah yang Maha menutupi kesalahan. Ya. Maka dengan dua Asmaul Husna ini, asmanya Allah wa sifah Allah itu, setan menipu manusia jemaah. Ditipulah manusia ku setan supaya manusia itu kamu udah aja mencuri aja nggak apa-apa, ya. Yang penting hasil pencuriannya nanti dipakai infak sedekah, ya, maka dosanya dihapus ya, gitu, ya. Itu antara lain adalah salah satu strategi setan yang menggunakan Asmaul Husna, gitu, ya. Gitu jemaah. Udah kamu itu aja, apa namanya, kalau itu teh begal. Begal kan saya suka lihat tuh ya di medsos itu. Kenapa kalau ditangkap polisi begal, kenapa kamu membegal untuk menafkahi anak istri? Ya, gitu. Dan nggak benar itu juga, gitu. Nah, itu pekerjaan setan gitu, ya. Nah, kemudian gini jemaah, kenapa setan bisa menyesatkan manusia? Tadi Asmaul Husna. Nah, itu setan menggunakan Asmaul Husna itu ada sejarahnya jemaah, ya.
Sejarahnya gini, ketika diciptakan Nabi Adam, kemudian kan Nabi Adam tergoda tuh, ya, mendekati pohon, ya, pohon yang dilarang ku Allah untuk didekati, gitu. Ya. Kemudian akhirnya disidang nih Nabiullah Adam alaihissalam, disidang, dipanggil oleh Allah, ditanya, kenapa kamu kok ingkar? Ya, mengingkari perintah aku, larangan aku, gitu. Ya. Dijawab oleh Nabi Adam, wa izzatika ya Allah, demi kehormatan engkau wahai Allah, fallahi ma azunnu ana ahadan, gitu. Demi Allah, saya tidak akan pernah mengira, ya, ada hambamu, salah seorang ahadan, hambamu itu yakhlifu bika kaziban, yang mencatut nama engkau kemudian dia berdusta. Setan itu kan ketika menggoda Nabi Adam supaya melanggar perintah Allah itu menggunakan nama Allah. Karena setan Nabi Adam nggak percaya kalau setan berwujud setan, nggak percaya, gitu. Jadi maka membawa nama Allah. Sering nggak sekarang ada penipuan mengatasnamakan pejabat, presiden, ulama? Ada nggak? Banyak. Ya, karena udah ada contohnya dari sononya, gitu. Ya. Jadi jangan heran jemaah kalau banyak orang yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Rasulullah, bahkan mengatasnamakan Allah dan ibadah untuk menipu. Karena sudah ada contohnya dari sononya, gitu. Ya. Contoh misalnya gini, jemaah, maaf ya, ada travel umroh yang bermasalah. Itu kan perkara ibadah dipakai untuk menipu, ya kan? Korbannya banyak tuh, ya, travel umroh. Atau misalnya orang bikin proposal pembangunan masjid, pesantren, tapi diselewengkan. Menang duit 1 juta, diberena 100.000 ke panitia misalnya, gitu, ya. Atau sumpah pengakuan palsu yang mengatasnamakan Allah dan Rasulnya. Demi Allah, demi Rasulullah, padahal nipu. Itu udah ada dari sononya, gitu. Ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, diceritakan oleh Allah, kenapa Nabi Adam percaya kepada setan, ya. Wa qala Allah Ta'ala dalam Al-A'raf ayat 21, faqasamahuma, dan setan itu bersumpah kepada keduanya, kepada Nabi Adam dan Hawa, ya. Ini lakuma, sungguhnya saya ini lakuma bagi kalian, gitu. Jadi setan itu bersumpah kepada Nabi Adam dan Hawa, gitu, ya. Jadi hati-hati jemaah, kalau orang yang jujur nggak mungkin sampai sumpah-sumpah, nggak mungkin. Saya kemarin melihat Haji Aqsa lewat masjid ini Al-Manan, gitu. Kalau emang orang yang jujur nggak akan mungkin sumpah saya kemarin ngelihat Haji Aqsa, nggak mungkin. Ya, nggak perlu pakai sumpah kalau orang memang sudah biasa jujur, gitu. Sumpah itu biasanya dipakai untuk meyakinkan orang karena dia takut dia nggak dipercaya. Kalau orang yang takut dirinya nggak dipercaya berarti dia biasa tidak dipercaya. Gitu jemaah, ya. Inilah kuma, sungguh saya ini bagi kalian laminan nasihina. Nah, lamina liman ini, ya, dalam kaidah bahasa Arabnya, logohnya, lamnya itu huruf jer, maknanya lil milki. Lamina, lamnya itu artinya memiliki, ya. Mannya itu istifham, gitu, artinya kepunyaan siapa. Jadi kata lamina itu saya ini adalah milik Allah, jemaah, gitu. Setan itu sampai mengaku gitu kepada Nabi Adam supaya bisa tergoda Nabi Adam, ya. Jadi seolah-olah iblis itu mengatakan bahwa dia adalah milik Allah yang ditugaskan sebagai penasehat. Itu makanya Nabi Adam percaya sama setan, gitu, ya. Jadi orang-orang yang ingin menipu jemaah, kalau kita belajar dari ayat ini,
pasti bahasanya bersayap. Orang yang menipu tidak akan tegas. Ya. Harganya ini, harga barang ini 100.000. Fungsinya ini. Itu orang yang tidak nipu. Tapi kalau yang nipu, wah, bahasanya bersayap tuh. Ya, harga barang ini 100.000, tapi kalau mau berfungsi begini ceritanya ngalor ngidul dulu, muter-muter. Nah, itu orang yang nipu tujuannya, gitu. Ya, karena ini dicontohkan. Itu pertama, menggunakan bahasa bersayap. Kemudian potensi orang yang menipu itu, makhluk yang suka menipu itu, kenapa setan bisa dipercaya ku Adam, ya? Karena setan itu asalnya adalah bangsa jin, makhluk yang paling dekat dan paling dipercaya ku Allah. Ya. Maka hanya ada satu-satunya makhluk yang diciptakan ku Allah yang dikasih gelar Azazil. Hanya jin. Ya, gelar Azazil itu hamba Allah yang terhormat, hamba Allah yang mulia. Hanya jin jemaah. Malaikat aja nggak dikasih gelar seperti itu. Karena jin dulu adalah satu-satunya makhluk yang paling dekat, paling taat kepada Allah. Nah, ternyata ini digunakan untuk menipu. Jadi maknanya di sini, orang yang paling berpotensi untuk menipu adalah orang-orang yang punya gelar kehormatan. Entah itu ulama, entah itu kiai, entah itu ustadz, entah itu menteri, entah itu presiden. Gelar dan jabatan kehormatan pasti mudah untuk dipakai untuk menipu. Gitu jemaah. Ya. Nah, setan itu dari jin yang Azazil itu karena sikap sombongnya dia, tidak mau diperintah Allah untuk sujud ke Nabi Adam, ya. Maka dia kebaikannya, kemuliaannya itu tertutup dengan kesombongannya. Jadi intinya jemaah, maknanya sifat sombong itu akan bisa menutupi kebaikan makhluk. Ya. Semulia apapun kita, ketika sudah ada sombong di dalam diri kita, maka kemuliaan kita hilang. Maka jin yang Azazil tadi berubah menjadi iblis. Gitu. Dari mana kata iblis itu? Iblis itu dari kata labisa. Ya. Labasa itu artinya yang kotor ditutupi dengan yang baik disebut labasa. Ya, kalau yang kotor ditutupi dengan yang baik itu disebut labasa gitu. Makanya pakaian itu bahasa Arab disebutnya libas. Gitu. Jadi kekotoran kita, dohir kita ini kan kekotoran diri kita bisa kita tutup dengan pakaian. Ya. Supaya kita kelihatan baik, pakai sorban aja, pakai peci, oh kelihatannya baik. Ya, dipakai untuk nipu gitu. Tapi kalau yang baik ditutupi oleh yang kotor, tertutup oleh yang kotor, maka disebutnya balasa. Gitu jemaah. Kemuliaan seseorang, ya, kehormatan seseorang tertutupi oleh kekotorannya dia, kesombongannya dia, maka dia menjadi balasa. Balasa itu karena sifat sombongnya, maka makhluknya disebut iblis. Jadi kata iblis dari balasa jamaah, ya, kebaikan yang tertutupi oleh kesombongannya dia, gitu, ya. Nah, sekarang dari mana kata setan? Nah, supaya paham nih, dari mana kata setan? Setan itu asal kata dari syutun. Syutun itu artinya yang jauh. Maka sifat balasa, orang-orang yang kebaikannya tertutup dengan sifat sombongnya, sifat jahatnya, maka dia akan jadi memiliki sifat syutun. Jadi setan itu adalah sifat, ya, bukan dohir, tapi sifat syutun, yaitu sifat yang jauh dari Allah, yang menjauh, artinya menjauh syutun tuh, ya. Gitu jamaah. Maka dalam kamus
munawir. Iblis itu dalam bahasa Arabnya itu ada beberapa asal kata jemaah. Ini supaya paham kita ya. Pertama, ya Isa. Iblis itu sifatnya suka putus asa, suka menyerah. Jadi kalau kita suka putus asa itu ada sifat iblis tuh yang nempel di kita, ya. Yang kedua, sifat ablasa, yaitu jahat, ya. Dolim. Al-balasa artinya makhluk yang jahat gitu, ya. Al-balisu artinya makhluk yang suka bingung. Jadi kalau kita mudah bingung itu berarti kita lagi ditempelin iblis tuh jemaah. Gak usah bingung. Kalau kita lagi bingung apa, cepat-cepat baca Quran, ya, atau zikir gitu. Itu jemaah, ya. Nah, di antara perilaku setan, ya, orang-orang yang jauh dari Allah itu, di antaranya adalah bisurati rububiyati, orang yang membuat penyamaran untuk targetnya itu menggunakan sifat ketuhanan gitu, ya, yaitu menjajah di antaranya, ya. Karena setan itu kan maunya menjajah Bani Adam tuh jemaah. Apa makna menjajah itu? Supaya orang itu mengikuti semua keinginan penjajah. Nah, itu orang yang terjajah gitu, ya. Jadi kita maknanya di sini jemaah, kita harus punya pride lah. Ya, harus punya sikap. Jangan ngikutin aja apa kemauan pimpinan misalnya, ya. Apa kemauan raja gitu. Apa kemauan ulama? Enggak. Justru di sini diajarin kita juga harus mau bertafakur. Sesuai enggak ini dengan Allah dan sunnahnya? Kalau enggak sesuai jangan semua diikuti gitu. Kalau kita ngikuti semua kemauan yang merintah kita, sama dengan kita itu terjajah, ya. Jadi kalau kita mau jadi manusia yang tidak terjajah, udah ikuti aja Allah dan Rasulnya, gitu, ya. Kemudian jemaah sekalian, ya. Setan itu diantaranya wada'wahu minismil mudili gitu. Setan itu, ya, mengurus urusannya Allah itu tujuannya diantaranya adalah untuk menyesatkan manusia gitu. Maka ada sifat Allah yang dipakai oleh setan, yaitu al-mudilu, yang menyesatkan gitu. Faqat kama maro gitu. Yang ini sudah dijelaskan sebelumnya gitu, ya. Kemudian gini jamaah sekalian, ini saya mau masuk ke perkara sombong dan sebagainya, ya, tapi kita lanjutin minggu depan aja ya. Karena kelihatannya udah mulai pada bingung. Kalau saya perhatiin wajahnya ngelihat saya udah pada bingung gitu. Ini mau ngomong apa lagi nih Haji Aksa katanya. Daripada bingung kita tutup aja. Ada yang mau ditanya nggak? Kalau enggak, saya tutup, ya. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi'ul hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina sabi sayyidina Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya mujibud da'wati sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa bu'laka bi ni'matika alayya wa bu bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Allahumma a'izal islamana wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana muslimin, Allahumma ansur muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi Palestin, Allahumma ansur mujahidina fi Palestin, Allahumma ansur mustad'afina fi Palestin wa fi baladi sami wa fi kulli makanin wa waqtin. Allahumma ahlikil kafaratal musyrikin, Allahumma damiril yahuda wa syatit samlahum wa farik jam'ahum. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa akhbabana wa zawjatina min jami'i makhawifid dunya wa akhirah wa ahwalihima istajib ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahlan, Allahumma tufbi fi taysyiri kulli asir fa innaka taysyira kulli asirin alaika yasir wa as'aluka yusra wal mu'afata fid dunya wa akhirah. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban kasyiran wasi'an bi ghairi hisab. Allahumma la taslub minni ni'matan an tu'ta alayya. Allahumma radin bi qadaika wa barik li fi maqadir Allah hiba majahil tawala tazalla. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afwahinda hisab. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.